Apakah datamu normal? Yuk, cek dengan uji normalitas. Halo semuanya, saya Wafa Waizalwania dan rekan saya Syaira Aulia Adana akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, apa itu data normal? Kedua, kenapa perlu dilakukan uji normalitas? Yang ketiga, jenis-jenis pengujian normalitas data. Keempat, cara hitung uji normalitas. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika data tidak normal? Apa itu data normal? Bayangkan kamu punya sekumpulan nilai, misalnya nilai ulangan murid di kelas. Kalau data itu normal, artinya sebagian besar nilai murid itu ada di sekitar nilai rata-rata kelas. Hanya sedikit yang nilainya jauh di atas rata-rata, dan hanya sedikit juga yang nilainya jauh di bawah rata-rata. Kalau kita bikin grafiknya, bentuknya akan seperti lonceng yang simetris. Puncaknya ada di tengah, dan kedua sisinya melandai dengan seimbang. Lalu, kenapa perlu dilakukan uji normalitas? Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistika parametrik. Tujuan utama uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data sampel yang kita miliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas membantu dalam memilih jenis uji statistik yang sesuai. Jika data memenuhi asumsi normalitas, kita bisa menggunakan uji parametrik yang umumnya lebih powerful. Jika asumsi normalitas dilanggar dalam uji parametrik, hasil analisis bisa menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan. Uji normalitas membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil analisis dengan memastikan asumsi penting terpenuhi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengujian normalitas data. Yang pertama ada uji Shapiro-Wilk, yaitu salah satu uji normalitas yang paling populer dan sering dianggap powerful, terutama untuk ukuran sampel kecil hingga menengah. Yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini membandingkan fungsi distribusi kumulatif data sampel dengan fungsi distribusi kumulatif distribusi normal teoritis. Lebih sering digunakan untuk sampel yang lebih besar. Yang ketiga ada uji Lilliefors, yaitu modifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang lebih cocok digunakan ketika parameter distribusi normal atau rata-rata dan standar deviasi tidak diketahui dan diestimasi dari sampel. Dan yang terakhir ada uji chi-square goodness of fit. Uji ini membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan di bawah asumsi distribusi normal. Lebih cocok untuk data yang dikelompokkan. Uji chi-square ini yang akan kita gunakan pada uji normalitas kali ini. Setelah tahu apa itu uji normalitas, kita lanjut ke cara menghitung uji normalitas. Tapi sebelum ke contoh soal, kita perlu tahu dulu apa itu tabel Z dan tabel chi-square. Tabel ini akan kita gunakan dalam perhitungan uji normalitas. Tabel Z dan tabel chi-square isinya adalah angka-angka hasil menghitung luas kurva statistik. Cara menghitungnya menggunakan integral seperti hitung area di bawah grafik. Karena hitungannya rumit, angka-angka ini sudah dibuat tabel supaya kita tinggal pakai. Intinya, tabel Z berasal dari kurva normal standar, dan tabel chi-square berasal dari kurva chi-square yang berbeda bentuk tergantung derajat kebebasan. Contoh soalnya, diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal statistika pada ujian di suatu bimbingan belajar. Data skor diketahui berbentuk data tunggal seperti terlampir. Ujilah normalitas data tersebut. Langkah penyelesaian yang pertama adalah merubah bentuk data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Caranya adalah mencari data tertingginya, yaitu 95, dan data terendahnya, yaitu 32. Lalu banyaknya data adalah 32. Selanjutnya tentukan range dengan cara mencari selisih antara data tertinggi dan data terendah, yaitu 95 dikurang 32, hasilnya 63. Untuk menentukan banyak kelasnya, menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N atau banyaknya data, yang berarti 1 ditambah 3,3 log 32, hasilnya 5,97. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Lalu tentukan juga panjang kelasnya dengan cara range dibagi banyak kelas dari yang sudah kita cari. Berarti 63 dibagi 6 hasilnya 10,5. Kita bulatkan ke atas menjadi 11. Karena data terendahnya 32, kita ambil batas bawah kelas pertamanya 30. Lalu dibuat menjadi tabel distribusi frekuensi. Banyak kelas yang sudah kita dapatkan tadi adalah 6. Di sini teman-teman bisa lihat ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu karena panjang kelasnya 11, jadi untuk kelas pertama datanya 30 sampai 40.
Lalu frekuensi didapatkan berdasarkan jumlah data dari tiap kelas. Misalnya kelas pertama di rentang 30-40 terdapat 4 data, yaitu 32, 39, 35, dan 37. Langkah kedua yaitu mencari min. Terlebih dahulu kita tentukan titik tengah dari setiap kelas. Cara menentukan titik tengah yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Contohnya 30 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 35, dan seterusnya sampai kelas terakhir. Lalu untuk mencari min gunakan rumus. Rumusnya adalah sigma FIXI dibagi sigma FI. Sigma di sini dapat diartikan sebagai jumlah. Jadi artinya sama dengan jumlah FIXI dibagi jumlah FI sama dengan 1978 dibagi 32 hasilnya 61,81. Langkah ketiga yaitu mencari standar deviasi menggunakan rumus akar kuadrat sigma FIXI kuadrat dibagi N dikurangi sigma FIXI dibagi N kuadrat sama dengan akar kuadrat 130.720 dibagi 32 dikurangi 1978 dibagi 32 kuadrat sama dengan akar kuadrat 264,21 hasilnya 16,25. Langkah keempat, menentukan batas kelas. Caranya adalah untuk menentukan batas bawah kelas dikurangi 0,5, sedangkan untuk menentukan batas atas kelas ditambahkan 0,5. Contoh, untuk batas kelas pertama, batas bawah kelasnya 30, dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Lalu batas atas kelasnya 40, ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Langkah kelima yaitu mencari nilai Z dengan rumus batas kelas dikurangi min dibagi standar deviasi. Contohnya untuk batas kelas 29,5 dikurangi 61,81 dibagi 16,25 sama dengan min 1,98. Untuk batas kelas 40,5 dikurangi 61,81 dibagi 16,25 sama dengan min 1,31. Dan seterusnya hingga kelas terakhir. Setelah diketahui nilai Z, langkah selanjutnya yaitu mencari luas 0 hingga Z menggunakan tabel distribusi normal. Contohnya untuk kelas pertama dengan nilai Z min 1,98 yaitu 0,4761 dan untuk nilai Z min 1,31 yaitu 0,4049. Lalu begitu seterusnya hingga kelas terakhir. Langkah ketujuh yaitu mencari luas tiap kelas interval. Karena luas total kurva adalah 1, maka sisi kiri dan kanan memiliki luas masing-masing setengah atau 0,5. Oleh karena itu, untuk nilai Z min dan min juga plus dan plus, luas 0 hingga Z-nya dikurang karena hasilnya tidak mungkin lebih dari 0,5. Untuk nilai Z min dan plus, luas 0 hingga Z-nya ditambah karena titiknya bisa terletak di kedua sisi. Untuk nilai Z kelas pertama, karena sama-sama min, maka luas 0 hingga Z-nya dikurang. Sedangkan untuk nilai Z kelas ketiga, karena nilai Z-nya min dan plus, maka luas 0 hingga Z-nya ditambah. Langkah selanjutnya yaitu mencari frekuensi yang diharapkan dengan rumus luas interval kelas dikali jumlah data. Contoh untuk kelas pertama, 0,0712 dikali 32, hasilnya 2,2784. Begitu seterusnya hingga kelas terakhir. Tujuan dari langkah-langkah sebelumnya adalah untuk mencari C kuadrat hitung yang akan dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Untuk mencari C kuadrat hitung, digunakan rumus sigma frekuensi kenyataan, dikurangi frekuensi yang diharapkan kuadrat dibagi frekuensi yang diharapkan. Kita hitung terlebih dahulu dari masing-masing kelas. Contohnya untuk kelas pertama, 4 dikurangi 2,2784 kuadrat dibagi 2,2784 hasilnya 1,3008. Begitu terus hingga kelas yang terakhir. Lalu jumlahkan hasil dari seluruh kelas. Di sini hasilnya 1,8556. Jumlah inilah yang akan menjadi C kuadrat hitung. Ini merupakan tabel lengkap dari langkah-langkah yang sebelumnya sudah dilakukan. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kita mencari C kuadrat hitung untuk dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Sekarang kita akan mencari C kuadrat tabelnya. Caranya adalah mencari terlebih dahulu derajat kebebasannya dengan rumus banyaknya kelas dikurangi 3. Banyak kelas pada data ini adalah 6, jadi 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Lalu kita cari taraf signifikansinya. Kita tentukan terlebih dahulu berapa alfa yang akan dipakai. Secara umum, alfa yang digunakan 0,01 atau 0,05. Jika kita mengambil 0,01, maka C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat
1 dikurangi 0,01 derajat kebebasan. Hasilnya C kuadrat 0,99 dengan derajat kebebasan 3. Lalu kita lihat pada tabel C-square. C kuadrat 0,99 dengan derajat kebebasan 3 hasilnya adalah 11,3. Lalu kita bandingkan C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel. Dan H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. C kuadrat hitung yang sudah didapatkan sebelumnya adalah 1,8556 dan C kuadrat tabelnya adalah 11,3 yang berarti C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Maka H0 diterima, yang berarti data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal statistika pada ujian tersebut datanya berdistribusi normal. Lalu, apa yang harus dilakukan jika data tidak normal? Cara yang pertama adalah transformasikan data kita dalam bentuk yang lain, seperti transformasi dalam bentuk akar kuadrat, arcsin, dan log 10. Cara yang kedua, menambahkan jumlah sampel penelitian. Cara yang ketiga, buang subjek yang teridentifikasi sebagai outlier. Outlier ini adalah nilai data yang secara signifikan berbeda atau terpencil dari nilai-nilai data lainnya dalam suatu kumpulan data. Mereka adalah pengamatan yang tampak tidak konsisten dengan pola data secara keseluruhan. Dan cara yang terakhir adalah menggunakan statistika non-parametrik. Kesimpulannya adalah uji normalitas menentukan apakah data berdistribusi normal, seperti lonceng simetris. Ini penting untuk memilih uji statistik yang tepat. Jenis uji normalitas meliputi Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Chi-square goodness of fit. Jika data tidak normal, solusinya adalah transformasi data, penambahan sampel, penghapusan outlier, atau penggunaan statistika non-parametrik. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Uji normalitas memang penting, bukan? Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton.